Hai gengs, balik lagi bersama kaum rebahan. Di video kali ini saya akan membahas tentang sundel bolong. Hantu yang satu ini sudah pasti tidak asing lagi di pendengaran kalian. Banyak banget di film-film horor Indonesia yang mengisahkannya. Tapi apakah kalian tahu bagaimana awal mulanya hantu sundel bolong ini muncul? Dilansir dari beberapa sumber, hantu ini muncul karena kematian seorang wanita yang sedang hamil. Ada juga yang bilang hantu ini muncul karena wanita yang mati tidak wajar. Dari jawaban di atas rasanya saya kurang puas. Maka dari itu saya telusuri lebih dalam lagi asal-usul sundel bolong ini. Jadi saya tanyakan ke beberapa orang yang sudah sepuh, dan ternyata saya dapat sebuah kisah yang menarik untuk diceritakan ulang ke teman-teman semua. Kisah ini berawal dari seorang perempuan bernama Sumina. Sumina sejak dalam kandungan sudah ditinggalkan bapaknya. Jadi Sumina diurus hanya oleh ibunya sendiri. Ibunya Sumina bernama Sutiem, bekerja sebagai petani padi milik juragan sawah yang bernama Kosim. Biasa orang-orang memanggilnya Raden Kosim. Raden Kosim ini memiliki seorang istri yang bernama Ningsih dan memiliki anak laki-laki yang bernama Tejo seumuran dengan Sumina. Hari demi hari Sumina bayi mulai tumbuh berkembang. Suatu hari, saat Sumina berumur 9 tahun, Sutiem membawa anaknya ke seorang dukun sakti untuk dipasangkan susuk emas pemikat hati. Sutiem ingin memasangkan susuk kepada anaknya itu karena dia tidak mau anaknya bernasib sama dengan dirinya. Dengan semangat, Sutiem mengajak Sumina yang sedang menyapu rumah. Sumina senang karena dia tidak pernah diajak keluar kampung oleh ibunya. Maklum, Sutiem orang susah yang setiap harinya sibuk mengurus sawah. Mereka pun pergi menaiki delman. Di perjalanan, Sumina bertanya kepada ibunya, "Oh iya bu, Ki Joko itu mau ada urusan apa?" Sutiem pun menjawab dengan santai, "Udah Mina, ikut aja, jangan banyak tanya. Nanti ibu jelaskan kalau udah pulang ke rumah." "Iya deh bu," jawab Sumina sambil memainkan rambut ibunya. Singkat cerita, mereka pun sampai di kampung anggrek. "Berhenti depan ya pak, yang ada pohon beringin," kata Sutiem sembari menepuk bahu pak kusirnya. "Ya non," jawab kusirnya. Delman pun berhenti tepat di depan pohon beringin. Sutiem lalu membayar dan mereka pun turun. Dan mereka pun lalu memasuki hutan. Di tengah-tengah perjalanan, Sumina mulai agak takut dan bertanya pada ibunya. "Loh, kok bu banyak kuburan?" tanya Sumina sambil memegang erat tangan ibunya. "Jangan takut nak, sebentar lagi juga sampai," jawab Sutiem menenangkan anaknya. Selang beberapa lama kemudian nampak dari kejauhan sebuah gubuk yang berada di tengah-tengah hutan serta dikelilingi kuburan. "Nah itu dia nak rumahnya," kata Sumina sambil tersenyum. Sumina pun lega karena sudah hampir sampai. Tak lama mereka pun sampai. "Tok tok tok tok, Ki Joko." Sutiem mengetuk pintu sambil memanggilnya. "Masuk aja cu," jawab Ki Joko. Mereka pun masuk lalu duduk di depan Ki Joko. Sekedar info, Ki Joko ini pria tua berumur 70 tahunan, tetapi fisiknya masih kekar. Dia berperawakan gempal dan kumisnya tebal. "Ada perlu apa cu?" tanya Ki Joko. "Ini Ki, kedatangan saya ke sini bermaksud ingin memasangkan susuk emas pemikat hati untuk anak saya," jawab Sutiem. "Apa kamu sudah yakin anak seumur gini mau dipasang susuk?" tanya Ki Joko. "Yakin Ki," jawab Sutiem penuh keyakinan. Sumina hanya terdiam polos, tidak mengerti apa yang mereka bahas. "Waleh, gampang-gampang berat cu syaratnya. Apa kamu bisa?" tanya Ki Joko sambil mengusap-usap kumisnya. Sutiem pun bertanya ke Ki Joko apa persyaratannya. Kemudian Ki Joko menjelaskan apa yang harus dilakukan Sutiem.
Ki Joko meminta Sutiem untuk melakukan ritual persetubuhan di sebuah ruangan khusus. Ki Joko beralasan ritual khusus itu untuk memperkuat daya pikat susuk emas yang mau dipasangkan ke Sumina. Tanpa perlu pikir panjang, Sutiem pun menyetujui persyaratan yang diberikan oleh Ki Joko. Nah, tunggu sebentar ya di sini. Ibu mau diobatin dulu sama Ki Joko, ucap Sutiem. Sumina hanya mengangguk-angguk saja menuruti apa kata ibunya. Ki Joko dan Sutiem lalu masuk ke sebuah ruangan. Beberapa menit berlalu, ritual pun selesai. Mereka berdua keluar ruangan dengan kelelahan. Mereka berdua duduk di tempat masing-masing. Ki Joko pun mulai mengeluarkan 4 pasang susuk emas dan melumurinya dengan cairan jahanam hasil ritual tadi. "Kemari nak," perintah Ki Joko ke Sumina. Karena bingung, Sumina pun bertanya pada ibunya, "Bu, Mina mau diapain?" "Sudah sana, samperin Ki Joko, biar Mina cantik dan sehat," jawab Sutiem. Tanpa takut, Sumina pun menghampiri Ki Joko. Ki Joko memegangi susuk emas dan menjampi-jampinya. "Tutup matamu nak," perintah Ki Joko. Sumina menutup matanya, kemudian Ki Joko memasukkan susuk tersebut ke pipi kanan, kiri, kening, dan bibirnya. "Sudah selesai nak, buka matamu. Duduk lagi di samping ibumu sana," ucap Ki Joko. Sutiem berterima kasih kepada Ki Joko karena Ki Joko memasangkan susuk kepada anaknya. Mereka berdua pamit meninggalkan gubuk Ki Joko dan berjalan keluar hutan. Kemudian mereka menaiki delman. Singkat cerita, mereka sampai di rumah. Sesampainya di rumah, Sumina bertanya kepada ibunya, "Bu, yang tadi itu apa? Kok kayak jarum? Kenapa dimasukkan ke wajah Mina?" tanya Sumina dengan penuh penasaran. Sutiem pun menjawab pertanyaan Sumina, "Itu susuk pemikat hati nak. Biar Mina kalau sudah dewasa nanti banyak yang suka. Biar Mina kalau punya suami nanti tidak ditinggalkan suami seperti ibu," jawab Sutiem. "Nanti juga jika kamu sudah dewasa, kamu akan mengerti nak." Sumina hanya mengangguk-angguk saja apa yang dijelaskan oleh ibunya. Tahun-tahun berlalu, Sumina kecil kini beranjak dewasa berumur 20 tahun. Pada suatu hari, Tejo anak Raden Kosim disuruh ke sawah mengantarkan makan untuk Sutiem. Tejo pun menuruti apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Tejo kemudian jalan menuju ke sawah. Di perjalanan, Tejo bertemu dengan Darman. Darman adalah tukang kebunnya Raden Kosim. Tejo menyuruh Darman untuk ke rumahnya, karena Raden Kosim sedang menunggu Darman. Setengah jam berlalu, Tejo pun sampai di pesawahan. Tejo kemudian memanggil-manggil Sutiem. Sutiem tidak mendengar suara Tejo karena fokus memanen padi. Sumina yang mendengar suara kemudian menghampiri Tejo dan bertanya kepada Tejo, "Ada apa kisanak memanggil ibu saya?" tanya Sumina. Tejo yang melihat kecantikan Sumina cuma bengong saja sambil memegang rantang. Tak lama kemudian Sutiem pun menghampiri Tejo. "Duh, dan Tejo ngapain kesini panas-panas? Nanti Raden Kosim marah loh," ucap Sutiem. "Tidak apa-apa Bi, saya disuruh ayahanda mengantarkan makanan ini untuk Bibi." Setelah itu Tejo kemudian pulang ke rumah. Di perjalanan pulang, Tejo terbayang-bayang akan cantiknya wajah Sumina. Keesokan harinya, Raden Kosim memerintahkan Darman mengantarkan makanan ke Sutiem. Tejo yang mendengar hal itu kemudian memiliki siasat untuk mencegat Darman di perjalanan, agar Tejo bisa mengantarkan makanan ke sawah untuk Sutiem dan Sumina. Seiring berjalannya waktu, Sumina dan Tejo pun menjalin kasih. Sutiem yang mengetahui hal itu kemudian melarang Sumina berhubungan dengan Tejo.
Suminah tidak mengerti kenapa ibunya tidak mengizinkan dia untuk berhubungan dengan Tejo. Begitu juga sebaliknya dengan Tejo. Dia dilarang berhubungan dengan Suminah oleh bapak dan ibunya. Tejo yang tadinya berniat untuk melamar Suminah kemudian kecewa oleh bapak dan ibunya karena dia tidak diberi restu oleh kedua orang tuanya. Tejo yang sudah dibutakan oleh cinta kemudian dia mengancam kedua orang tuanya bahwa dia akan mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Raden Kosim dan Ningsih yang mendengar perkataan anaknya itu kemudian panik seketika. Raden Kosim mulai melakukan akal bulusnya. Dia meminta Tejo menunggu 1 tahun lagi jika dia ingin melamar Suminah. Tejo pun menyetujui apa perkataan ayahnya. Ningsih begitu kaget mendengar perkataan suaminya itu. Setelah Tejo pergi keluar, Raden Kosim menjelaskan ke istrinya itu bahwa anaknya tidak mungkin dinikahkan dengan anak Sutiem. Raden Kosim akan melakukan berbagai cara untuk mencegah anaknya menikahi Suminah. Keesokan malamnya, Raden Kosim mengajak Darman mendatangi rumah Sutiem. Mereka berangkat menggunakan delman. Singkat cerita, Raden Kosim dan Darman sampai di rumah Sutiem. Sutiem dan Suminah yang baru saja selesai makan dikejutkan dengan suara laki-laki yang memanggil Sutiem. Lalu Suminah membukakan pintu dan bertanya kepada mereka, "Tuan-tuan ini siapa? Ada perlu apa?" Suminah bertanya karena dia tidak mengetahui bahwa itu adalah Raden Kosim. Dia hanya mengetahui namanya saja yang sering diceritakan oleh ibunya. Raden Kosim dan Darman hanya melongo saja melihat kecantikan Suminah. Sutiem yang mengetahui bahwa itu adalah Raden Kosim dan Darman kemudian menghampiri mereka. "Ada perlu apa kalian datang ke sini?" tanya Sutiem dengan penuh amarah dan dendam. Dengan lantang Raden Kosim menjawab, "Saya ingatkan kau pelacur miskin. Jauhkan anakmu ini dari anakku Tejo. Tak sudi anakku dinikahkan dengan gadis miskin." Cuy. Suminah yang mendengar perkataan Raden Kosim meneteskan air matanya. Sutiem tidak tinggal diam, dirinya dan anaknya dihina. "Sialan kau Kosim, manusia laknat, bejat, biadab. Selama ini aku diam menutupi aibmu demi cintaku padamu. Ku rela menjadi pekerja di keluargamu. Tidak ingatkah kau Kosim, dulu aku dinodaimu. Kau tanam benih di rahimku dan tidak mau bertanggung jawab. Alih-alih kau menikahiku, kau malah nyuruh Darman untuk memperkosaku. Hingga kau mengelak jika bayi yang ada dalam kandunganku itu bukanlah anakmu." Suminah yang mendengar kebenaran itu langsung menangis sejadi-jadinya. Raden Kosim yang sudah terpikat oleh Suminah, yang ternyata anak kandungnya sendiri, lantas dia berniat jahat kepadanya. "Darman, kau garap si Sutiem, aku garap anaknya." Amarah Sutiem pun semakin menjadi-jadi. "Binatang kau, mau apakan anakmu sendiri?" Tanpa menghiraukannya, Raden Kosim dengan ganas menodai Suminah, sedangkan Sutiem digarap Darman. Sutiem dan Suminah berteriak meminta tolong, tapi warga sekitar tidak ada yang mendengarkannya karena jarak rumah mereka agak jauh. Sutiem dan Suminah hanya bisa pasrah sambil menangis sejadi-jadinya. Setelah selesai menggagahi Suminah, Raden Kosim kemudian mengancam mereka berdua. Jika mereka membocorkan kejadian ini, Raden Kosim tidak akan segan membakar rumah dan menghabisinya. Sutiem memeluk Suminah yang tak sadarkan diri dan berkata, "Dasar kau binatang, anakmu sendiri kau nodai. Pergi kalian bangsat." Raden Kosim dan Darman pun pergi meninggalkan mereka. "Ayo Darman, kita pulang," ajak Raden Kosim. Setelah kejadian itu, Sutiem dan Suminah tidak pernah pergi ke sawah. Setiap hari Tejo pergi ke sawah, namun tidak pernah melihat Sutiem dan Suminah. 8 bulan berlalu. Karena cintanya kepada Suminah begitu besar, Tejo memberanikan diri mencari rumah mereka. Dan pada suatu ketika, Tejo menemukan rumah mereka kemudian mengetuk pintu. "Tok tok tok tok. Permisi, permisi." Keluarlah Sutiem langsung menampar Tejo.
Anak iblis, mau apa kau kesini? Tanya Sutiem. Tejo heran dan bertanya pada Sutiem, ada apa ini Bitiem? Ada apa, lihat anakku. Gara-gara kelakuan bejat ayahmu jadi seperti ini. Suminah hamil 8 bulan perkosa ayahmu. Yang tak lain ayahnya Minah juga. Tejo semakin bingung dengan apa yang diucapkan Sutiem. Setelah Sutiem menceritakan semuanya, amarah Tejo sudah tidak terbendung lagi. Dia segera berlari dan berniat menghabisi keluarganya. Sampainya di rumah, Tejo mengambil golok dan menebaskan ke leher ibunya. Namun sayang, saat menebas leher ayahnya, golok itu mental tidak tembus. Ternyata Raden Kosim bukan sembarang orang. Anak laknat, apa yang kau lakukan, bangsat? Tanya Raden Kosim sambil menghajar Tejo. Tejo pun menceritakan kembali apa yang diceritakan Sutiem. Bangsat, pelacur itu membukakan aibku. Darman yang mendengar kegaduhan di rumah tuannya kemudian menghampirinya. Tejo yang sudah kepalang sakit hati dan kesal, kemudian dia menancapkan golok di dadanya sendiri. Raden Kosim yang melihat kematian anak dan istrinya di depan mata secara tragis, amarahnya kian meledak-ledak. Kemudian Raden Kosim mengajak Darman untuk menghabisi Sutiem dan Suminah. Ayo Darman, kita habisi wanita miskin itu. Oke kan, kita berangkat, jawab Darman. Sampainya di rumah Sutiem, Raden Kosim langsung mendobrak pintu dan menenteng golok. Sutiem dan Suminah yang melihatnya langsung gemetar ketakutan. Tanpa basa-basi, Raden Kosim langsung menebas Sutiem. Suminah dalam keadaan mengandung besar menangis melihat buinya ditebas oleh Raden Kosim. Tak puas sampai di situ, Raden Kosim pun mau menghabisi Suminah. Tapi sebelum menebas Suminah, di kepala Raden Kosim terlintas ingin menggarapnya terlebih dahulu. Lalu Raden Kosim menyuruh Darman untuk memegangi Suminah. Suminah digarap oleh Raden Kosim dan Darman. Setelah mereka puas dan selesai, Raden Kosim hendak menancapkan goloknya ke perut Suminah. Namun sebelum Raden Kosim menancapkan goloknya, Minah mengucapkan janji kutukan. Hei manusia-manusia binatang, kau bunuh diriku dengan bayiku. Tunggulah pembalasanku. Aku akan selalu datang di setiap generasi. Aku akan selalu menculik bayi-bayi yang baru lahir dan mencelakai lelaki hidung belang. Saat itu pun petir menggelegar di atas langit. Raden Kosim tanpa mendengarkan omongan Suminah, dia pun menancapkan goloknya di perut Suminah. Suminah tewas dalam keadaan mengandung dan dalam keadaan susuk yang masih tertanam di wajahnya. Raden Kosim dan Darman membawa jasad Sutiem dan Suminah ke kampung Anggrek. Dalam keadaan hujan angin disertai petir, Raden Kosim dan Darman menguburkan mereka tepat di bawah pohon beringin. Saat Raden Kosim dan Darman hendak pulang, dia mendengar suara tangisan wanita dari arah pohon beringin. Tanpa memikirkannya, mereka pun pulang begitu saja menggunakan delman. Oke gengs, terima kasih sudah menonton. Tunggu part 2-nya ya. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.